Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian perasan nggak, ataupun kalian agak aneh nggak ya kan? Ketika di kasus Vina inilah yang banyak sekali nama-nama yang mirip, seperti Peggy, banyak sekali yang namanya Peggy ya kan? Seperti orangnya, waktu anaknya Bupati mengklarifikasi kalau Peggy pernah berfoto dengan anaknya Bupati itu, waktu diklarifikasi ada kemiripan dengan anak Bupati juga ya kan? Kalian pernah lihat kan videonya? Nah ini ada lagi nih guys ya kan? Ini waktu pengacaranya si Aldo sama si Apung RP, menurut kalian mirip nggak sih? Nah ini ada juga kemiripan ya. Aku pun heran ya kan? Kenapa di kasus Vina ini banyak sekali nama-nama yang mirip, orang-orangnya yang mirip. Aku pun jadi tambah pening ya kan? Tambah pusing ya kan guys? Dan nanti kita bisa lihat ataupun bisa dengar bersama Kang Deddy sampai menangis dengan kesaksian Pram ya kan? Nah, sekarang bukan hanya keluarga Vina dan Engki korbannya, tapi Saka dan kawan-kawannya juga korban rekayasa. Banyak saksi-saksi yang akhirnya ungkap sebenarnya. Jadi Pram ini dulu pernah bersaksi ya kan, waktu tahun 2016, tapi karena takut kesaksiannya itu ya bisa dibilang disetting lah ataupun ikut arahan lah kan gitu ya kan. Nah jadi wow, semakin lama semakin ramai orang yang speak up ataupun kesaksian-kesaksian dulu itu mengubah kesaksiannya ya kan. Karena dulu katanya takut, ya masih kecil, takut gitu ya kan. Jadi seperti apa videonya? Ayo kita tonton dulu video yang satu ini. Lur, kalian inget kan Aldo pernah laporkan Rian Wisnu ke polisi? Dia bawa 2 pengacara. Tapi kok pengacaranya hampir mirip ya wajahnya sama pengacaranya si Apung RP alias Heki. Coba lihat lingkaran itu guys. Coba deh lu perhatiin. Perhatiin. Dari mulai bentuk jenggotnya, terus dia berkacamata. Iya ya, mirip. Terus bentuk wajahnya. Apa jangan-jangan mereka punya saudara kembar? Pas lo, mirip, hampir mirip banget lo ini. Itu lo pengacara Aldo yang di bawah ya. Tahulah, cuma hanya di kasus Vina ini wajah banyak yang mirip, nama pun banyak yang mirip. Iya. Iya toh, membuat pusing para netizen. Membuat pusing para netizen. Kalau menurut kalian si pengacara ini mirip nggak antara pengacaranya Aldo sama pengacaranya Hegirian Prayoga? Atau jangan-jangan nggak tahu dah, komen aja. Ya, kita sebagai netizen jadi pusing ya kan guys. Di kasus Vina inilah yang terlalu banyak mirip nama, terlalu banyak mirip orangnya ya kan. Jadi kita jadi puyeng ya kan, yang mana benar, yang mana tidak ya kan. Waduh. Jadi kalian para netizen komen aja lah ya kan. Ini pengacaranya Apung RP dengan pengacaranya si Aldo ya, kok sama pula ya. Ada janggotnya, ada kacamatanya. Aduh, pening aku guys, pening. Oke, kita lanjut nih guys ya. Si Pram ingin bisa dibilang mengaku jujur sekarang ini ya kan. Tahun 2016 ini dulu ya kan, tahun 2016 dulu katanya ya BAP-nya diubah sedikit ya kan. Katanya kesaksiannya tidak benar seperti itu. Tapi apapun lah ya, kita tonton dulu video ini. Sampai nangis ya. Kalau kamu nanti memberikan keterangan ulang ke Polda Jabar, kamu bersedia didamping pengacara? Bersedia, Pak. Kamu mau mengatakan yang sebenarnya? Iya, Pak. Harus. Nah sekarang ketika penyidik ya, mengatakan Pak RT dan anaknya sudah mengakui bahwa pada waktu malam minggu itu mereka tidak tidur di rumah anaknya Pak RT. Yang benar tuh yang mana? Pak RT apa anaknya atau kamu? Yang benar saya, Pak. Yakin? Ya. Kalau nanti suatu saat bisa dikonfrontir, dipertemukan dengan Pak RT, kamu siap mental? Ya siap. Siap. Karena saksinya banyak. Iya. Nah, cinta. Ya. Guys, sampai nangis ya. Jadi dulu kesaksian Pram ini ada yang dibelokkan sedikit ya kan, tahun 2016. Ya, kamu nggak usah takut. Kamu nggak usah takut. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Yakin, Pak. Jangan takut. Jangan takut. Kamu sudah menandatangani BAP,
Dan kamu waktu itu karena takut, akhirnya kamu mengikuti apa yang diucapkan oleh Pak RT. Oh, Iya. Pak RT. Tapi yang sekali lagi saya nanya, yang sebenarnya malam minggu itu anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak RT atau kamu pulang ke rumah Tidur di rumah Pak RT. bareng kamu? Berarti nih guys, kalau benar kesaksian Pram, berarti di antara yang sudah ditahan ataupun yang sudah dapat hukuman itu ya tidak bersalah ya kan, terkecuali satu ya katanya ya kan. Jadi guys, si Pram ini kan karena takut, dia mengakui kalau pernah pergi beli nasi kuning pukul 9, terus balik lagi ke rumah Pak RT. Dan setelah itu makan, dan setelah itu tidur. Dari jam 11 itu tidur bersama anak-anak yang sedang ditangkap, yang sudah kena vonis ini ya kan guys. Tetapi di BAP, karena waktu Pram beri kesaksian jujur, tetapi dibantah oleh anaknya Pak RT ataupun Pak RT. Pak RT katanya tidak mengakui kalau anak-anak ini tidur di rumahnya, begitu ya kan guys. Tetapi si Pram ini karena takut waktu itu dia masih kecil ataupun masih bawah umur, jadi mengikuti saja apa kata Pak RT ya kan. Ya ibaratkan gini aja lah, gini aja deh. Kamu setelah pulang beli nasi, kamu pulang lagi ke rumah kamu dan tidur di rumah kamu. Nah jadi seolah-olah diarahkan seperti itu ya kan guys. Tapi nyatanya yang faktanya sebenarnya Pram ini setelah beli nasi kuning balik lagi ke rumah si Pak RT, dan setelah makan sekitar jam 11 tidur bersama anak-anak di situ sampai subuh lah ataupun kira-kira jam 4 lah begitulah. Tetapi waduh, jadi ruwet ya kan. Pantesan lah kasus ini jadi ruwet karena dulu itu tidak jujur ya kan. Anak-anak ini ketakutan ya kan. Jadi seolah-olah ikut aja lah gitu ya kan guys. Sudah ada yang melihat video YouTube Kang Deddy Mulyadi? Iya, dia menemui Mas Pram yang dulu waktu di persidangan dia menjadi saksi, tapi kesaksiannya itu yang di BAP atas dasar paksaan. Terus kemana aja ya selama ini ya Pak RT-nya itu loh. Yo, dalam video tadi sudah dijelaskan dan dipastikan oleh Kang Deddy bahwa Mas Pram ini siap dipertemukan Dengan antara RT. dirinya dengan Pak RT. Mantap, karena Pak Pram. RT pun sudah membuat keterangan palsu. Gitu. Ya Mas benar. Pram ini mengatakan Ya, semoga saat saja ya. malam kejadian para terpidana yang Tidur. ditahan sekarang itu bersama Mas Pram itu tidur di rumah Pak RT. Pak RT Tapi kenapa Pak RT menyangkalnya, mengatakan bahwa para terpidana itu tidak berada di di rumah. rumahnya saat malam kejadian. Nah, patut Oh. dicari itu Pak RT-nya. Ya ya ya. Terus yang menjadi pertanyaan, kalau andekan benar ini semua salah tangkap, untuk buat bapak polisi-polisi ini apa tanggung jawabnya? Oh Ya, ya. karena sudah memutus masa depan dan harapan seorang anak selama ini. Iya. Apakah Hukumannya bisa seumur hidup pula ya. mendapatkan ganti rugi? Harus. Atau cuma hanya bisa melihatnya dan meminta maaf, membuat video klarifikasi? Yo gue tanggung Iya. dosa dunia akhirat. Pasti Bisa harus ganti rugi. angel. Nah, jadi begitu ya kronologinya yang sebenarnya ya kan guys. Ya, ini seharusnya Pak RT-nya ini ya kan harus diusut karena memberi kesaksian palsu. Karena si Pram ini mengakui masih ingat sekali kalau setelah pulang beli nasi kuning jam 9 kurang lebih sampai 10 menit atau 15 menit pulang lagi ke rumah Pak RT setelah makan di sana ya berdua, dan habis itu jam 11 sekitaran jam 11 tidur di rumah Pak RT sampai jam 4 pagi. Waduh, ini kesaksian palsu dari Pak RT harus diusut ini ya kan. Kalau boleh Pak RT-nya dijebloskan aja ya kan, memberi kesaksian palsu. Karena Pak RT-nya tidak mengakui kalau anak-anak ini tidur di rumahnya ya kan pada malam itu. Tetapi ada juga nih, coba kita dengar dulu ya kan guys. Gimana menurut kamu, perasaan kamu gimana? Saya bahagia, senang. Bahagia ya? Bahagia. Kita ungkap ya? Ungkap Yang teman-teman sebenar-benarnya saya ya? yang dari Eka Sandi, terus Hadi Saputra, Iya.
syukur-syukur bisa bebas Pak. Amin. Karena dia tidak bersalah. Iya. Saya mengalahkan seperti itu dari dulu Pak. Saya mau minta tolong sama siapa lagi dulu. Iya. Sana ke sini sampai Saka sampai 8 tahun ke Bandung. Terus ada panggilan pas waktu corona dia keluar. Waktu itu Saka umur berapa? 15 tahun ya? KTP aja belum dapat. KTP juga belum dapat. Oke, ini Yang polos, gimana tuh perasaan kamu diponis begitu dengan umur di bawah umur? Oke ya. Aku mau nanya sama kamu nih. Ya. Kamu kenal Sudirman? Kenal Pak? Kenal. Siapa Sudirman itu? Adiknya si Beben. Kenapa Sudirman sejahat itu menjerumuskan kalian semua? Saya tidak mungkin Pak. Dia orangnya soalnya kan masih anak-anaknya pikirannya juga kurang apa sama masyarakat tuh nggak terlalu dekat, nggak berbaur. Iya. Bahasanya disebutnya idiot. Semacam itu ya, kayak itu Bu. Tapi keterangannya si Sudirman itu menyudutkan Saka. Kenapa tuh kira-kira menurut kamu? Ya tidak Pak. Karena dia katanya si Sudirman Siksa. itu disiksa. Oh, Dalam tekanan berarti ya? dalam tekanan. Iya. Sampai saya juga nanya sama si Saka waktu jemput-jemput. Iya. Apakah kamu benar? Enggak Pak. Enggak. Kok bisa? Jadi kamu udah mengkonfirmasi itu juga ke si Sudirman? Udah. Waktu kapan ketemu Sudirman? Ya waktu jenguk-jenguk sih Pak. Jawabannya gimana? Ya seperti itu. Kalau Sudirman kira-kira menurut kamu nih, dia punya kemampuan nggak untuk menjadi saksi? Atau dia atau memang dia dijadikan saksi saja? Kamu lihat dia dalam keadaan tertekannya gimana? Atau dia Ya, tertekan? Ya, kamu lihat aja. wajahnya tuh Pak. Dia tuh merasa tuh kayak ada beban banget gitu. Pikiran dia ada beban. Nangis aja ada beban, mau ngungkapin tapi dia susah. Saya juga sama Saka waktu dulu kayak gitu, kamu harus kuat, harus sok ngomong aja sok. Gak apa-apa sih. Jadi terlihat ada tekanan. Iya, ngomong. Terus Saka kan dulu kan trauma. Pas di lapas di Cirebon apa di LP sini di apa? Pelabuhan. Ya baik guys, nah jadi waduh semoga kasus ini semoga cepat terang benderang karena kita nggak mau juga disuguhkan dengan kasus-kasus Vina ini aja ya kan, udah berlarut-larutan tidak ada ujungnya ataupun tidak ada titik terang ya kan. Tetapi semoga dengan adanya saksi-saksi baru yang dulu ya kan, saksi-saksi dulu ya mengubah keterangannya sekarang ya kan dengan mengatakan yang sejujur-jujurnya, semoga kasus ini semakin terang benderang karena ya kalau kita dengar ya kan dari Sudirman juga ya katanya dulu karena terpaksa juga ya mengakui teman-temannya ya kan, dan ya begitu juga dengan Saka ya karena terpaksa dipukulin jadi harus mengaku juga ya. Si Pram juga karena ketakutan jadi seolah-olah ikut apa kata Pak RT ya kan, seolah-olah gini aja lah kamu setelah pulang di Nasi Kuning kamu pulang aja ke rumah kamu pulang ke rumah kamu dan terus tidur di rumah kamu. Nah jadi itulah nih si Pak RT ya memberi kesaksian yang palsu, mengarahkan si Pram untuk berbohong juga ya kan. Seharusnya ini Pak RT-nya juga diproses juga ya kan. Aduh ini bahaya, ini gara-gara Pak RT semua anak-anak ini jadi kena juga ya menurut saya ya kan guys. Nah oke guys, jadi gimana nih menurut kalian ya kan guys. Nah apakah si anak-anak yang sudah ditangkap ataupun divonis ini bersalah ataupun si Pram ini berbohong lagi ataupun Peggy juga berbohong ya, kalian bisa komen ya kan. Tapi menurut keyakinan aku ya kan guys, orang-orang ini kok muka-mukanya polos, nggak bisa berbohong lah ya kan, seperti pamannya Peggy ya si Ibnu ya kan nggak berbohong ya kak, mukanya polos sekali ya kan. Jadi nggak ada ciri-ciri muka-mukanya itu kayak suka membuat cerita ya kan. Aduh gimana nih guys, semoga kasus ini bisa temukan titik terangnya dan pelaku yang sebenarnya harus ditangkap dan yang sudah di dalam ya segera dibebaskan. Nah untuk Pak Polisian ya mari terbuka. Nih bapaknya juga, bapaknya Engki harus terbuka lebih jelas. Kenapa diam aja ya sampai sekarang nggak ada omongan ataupun nggak ada klarifikasi ataupun tidak ada ucapan ataupun tentang hal ini ya, tentang kasus ini. Padahal anaknya seharusnya kan Pak Rudiana yang paling marah di kasus ini karena anaknya jadi korban kan. Tapi diam 1000 bahasa. Ini ada apa nih Pak Rudiana? Nah coba kalian komen dengan untuk Pak Rudiana. Satu kata untuk Pak Rudiana.
komen di bawah. Dan oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.